Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Amna, SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Biren, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya saya harus terlebih dahulu melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, di mana ada 3 aspek yang harus kita perhatikan terhadap kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat belajar. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Untuk memahami gaya belajar murid, saya memberikan asesmen diagnostik. Dari hasil asesmen diagnostik menunjukkan adanya perbedaan gaya belajar murid yang terdiri dari gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Maka saya harus merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan yang terdiri dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk? Yuk, simak video berikut ini. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah baik. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya Ibu ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ya, siapa yang tidak hadir? Ajeng. Terus? Kita akan belajar tentang gelombang mekanik. Nah, apa gunanya kita belajar gelombang pada hari ini? Nah, kita ketahui bahwa gelombang itu sangat banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari ya, baik dalam teknologi maupun saat ini saja kita memanfaatkan gelombang untuk bisa mendengar, yaitu gelombang bumi. Dalam teknologi mana? Penggunaan sebuah radar misalnya itu mengirim sinyal juga dalam gelombang. Kemudian banyak lagi yang lain dalam bidang medis. Itu gelombang panjang maksudnya ya. Ada juga gelombang pendek mana? Gelombang sinar digunakan dalam medis. Banyak sekali manfaat gelombang. Hari ini kita akan membahas tentang gelombang ya. Namun sebelum kita belajar tentang gelombang, kalian terlebih dahulu sudah belajar tentang getaran ya. Masih ingat? Ada yang masih ingat apa itu getaran? Ya, Kristiani silakan. Gerak bola balik yang melalui titik kesetimbangan. Ya, tepat sekali. Getaran adalah gerak bola balik yang melalui titik keseimbangan. Nah, itu nanti sangat berkaitan erat dengan proses yang terjadi pada gelombang. Dan nanti pun kita akan mendemonstrasikan bagaimana bentuk gelombang. Jadi, gelombang air laut. Nah, sekarang Ibu akan hadirkan sebuah video. Di sini nanti akan memberikan gambaran bagaimana prosesnya terbentuk gelombang. Kenapa bisa terjadi gelombang? Hai everyone.
Gelombang laut merupakan suatu gerakan dan turunnya air laut yang tanpa disertai dengan perpindahan massa airnya. Gelombang laut umumnya hanyalah gerakan air, namun ada beberapa Nonton video tadi dia menanyakan faktor apa yang menyebab terbentuknya gelombang pada air tadi ya, dan kita amati dalam video. Sebelum Ibu menjawab, mungkin ada di antara kalian yang bisa menjawab berdasarkan hasil penguatan video tadi. Fitriani, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, karena pengaruh angin bisa menyebabkan terbentuknya gelombang. Kemudian yang lain karena pergerakan air laut. Kalau di sini kita amati laut tadi ya. Nanti gelombang air laut. Nah, sekarang Ibu akan tadinya sebuah video. Di sini nanti akan memberikan gambaran bagaimana prosesnya terbentuk gelombang. Kenapa bisa terjadi gelombang? Gimana Reza? Ya, enggak ya, paham ya, baik. Nah selanjutnya untuk lebih kita memahami tentang proses atau bentuk evolusi gelombang ya. Di sini sesuai dengan tujuan kita yaitu ingin mengklasifikasikan jenis-jenis gelombang. Kemudian menganalisis besaran-besaran nanti yang akan kita diskusikan. Kemudian mengidentifikasi sifatnya sehingga kalian nanti bisa mempresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya. Kita akan buat demonstrasi terlebih dahulu supaya kalian bisa mengerti jenis sesuai dengan konsep ya. Perhatikan konsep. Nah ini klasifikasi kita hari ini yaitu gelombang transversal. Ya, gelombang transversal proses yang harus kalian lakukan memberikan konsep awalnya kita getaran. Kalian getarkan bolak-balik naik turun. Makanya pada akun sesi tadi kita kembali itu aja karena itu. Dulu, dua-duanya dulu. Nah, kalau untuk gelombang transversal jajar ya, jajar. Kalian harus lakukan apa? Getaran naik turun ya. Coba digetarkan seperti ini, terus lagi oleh gesernya tuh. Naik turun, dia akan membentuk tegak dan lurus ya. Digetarkan satu pegang aja, tinggi lagi. Nah, sudah nampak terlihat ada bentuk? Ada. Jika kurang jelas nanti akan kita gunakan dengan memanfaatkan tali. Ya. Ini yang kuat ya. Nah, terbentuk. Ada ya? Terbentuk perut dan lembah. Boleh dah. Sesuai kelompok yang kita ya. Membagikan kalian handout sebagai bahan pendukung lainnya untuk memperlancar proses belajar kita dalam berdiskusi ya. Sesuai dengan tahapan kita ada di RPD. Yang pertama ini kalian akan menggali ya, akan menggali besaran-besaran fisis yang ada pada gelombang seperti pada poin 1 di RPD. Kemudian juga kalian harus mampu yang menggambarkan bagaimana bentuk baik gelombang transversal maupun gelombang longitudinal yang barusan sudah kalian perhatikan dari hasil demonstrasi ya. Ukurannya peta persegi, kalian boleh modif ya. Mau bentuk apa? Mau bentuk kupu-kupu,
Mau foto apa saja boleh difoto. Ini Fajar yang gambar. 3 kelompok, Reza. Secara bergantian ya, bergantian lihat kelompok satu punya, kelompok 2. Dan ajukan pertanyaan. Apa makna dalam gambar-gambar tersebut? Kak. Sama dengan 0,2. Belakang lagi jangan dekat. B-nya ditanya F sama dengan 1 T sama dengan T-nya kan udah tahu. Kita sama-sama buat tepuk pagi, siang, malam ya. Ibu bilang pagi, tepuk kali. Siang, 2 kali. Malam, setengah. Setengah kan yang gelombang tadi ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Pagi, siang, malam. Siang, pagi. Oke, kalian bisa fokus kembali ya. Oke, baik. Nah, untuk tahap selanjutnya, Ibu tadi sudah melihat ya hasil kerja setiap kelompok, ada yang bertanya dan sangat bagus sekali. Setiap kelompok yang menjadi siswanya tadi ya bisa menjelaskan. Ibu mengamati tadi Raisa ya, Anissa, kemudian Fitriani menjelaskan dengan bagus sekali. Pertanyaan-pertanyaan terhadap beberapa pada dihasilkan dan sudah sangat jelas. Ibu perhatikan tadi dan itu merupakan apresiasi kalau sangat bagus kerja hari ini. Ada disediakan soal, silakan dijawab. Soalnya terdiri 3, kalian pilih sesuai dengan keinginan masing-masing, pilih 2 soal saja. Dalam bentuk doyan ya, disediakan di lembar kertas. Silakan soalnya dari belakang bawa informasi. Mau meminta refleksi dari kalian ya. Siapa yang kira-kira mau memberikan umpan balik terhadap proses yang kita hari ini? Yang Pak Fitriani ya. Coba siapa Fitriani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menarik sehingga kita dapat menyalurkan ide-ide yang bisa diaplikasikan dalam kelompok. Yang kedua, kita bisa memahami pemahaman dari gelombang secara mudah sehingga kita dapat menyerap pembelajaran hari ini dengan mudah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitriani atas umpan baliknya ya yang sangat bagus sekali ya. Semoga menambah semangat kita dalam pelajaran selanjutnya ya. Nah di sini Ibu juga mengucapkan banyak terima kasih pada hari ini kalian sudah mengikuti pelajaran secara penuh antusias, semangat dan kerjasama dalam kelompok tadi. Ibu lihat sangat kompak sehingga hasilnya pun seperti
yang tadi sudah Ibu berikan penguatan, setiap kelompok itu sudah menghasilkan produk yang optimal, bagus sekali ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita tutup ya dengan berdoa. Ya, silakan siapa yang memimpin doa? Baik, Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka iman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang tidak tertolak. Amin. Terima kasih Aulia. Semoga apa yang kata hari ini mendapatkan ilmu yang berkah. Nah, untuk minggu depan silakan kalian berkaji tentang yang dijelaskan ya di buku, bisa dilihat di halaman 240 tentang pembagian gelombang berdasarkan amplitudo. Ya, demikian untuk hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas 11 IPA 1 pada topik gelombang mekanik dengan harapan dapat memberikan pembelajaran yang terbaik sesuai dengan kebutuhan belajarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tugas murid dalam bentuk audio. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dari kelas 11 IPA 1 ingin mengirimkan tugas yang diberikan oleh guru pembimbing mata pelajaran fisika, yaitu Ibu Laila Amna SPD, dengan soal yang pertama, pengertian gelombang. Gelombang adalah usikan yang merambat secara terus-menerus. Kemudian, untuk soal yang kedua, besaran dasar gelombang. Besaran dasar gelombang terdiri dari panjang gelombang atau lambda, adalah jarak antara dua puncak berurutan. Kemudian periode adalah waktu yang diperlukan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Kemudian cepat rambat adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu. Kemudian frekuensi adalah banyak gelombang tiap satuan waktu. Dan yang terakhir amplitudo adalah simpangan maksimum partikel yang dilalui gelombang. Untuk soal yang ketiga, hubungan frekuensi dengan periode. F sama dengan N per T atau N sama dengan F per T dan T sama dengan T per N atau N sama dengan T per T. F sama dengan 1 per T. Jadi frekuensi gelombang berbanding terbalik dengan periodenya. Hubungan cepat rambat dapat dirumuskan dengan V sama dengan S per T. Jika S sama dengan panjang gelombang atau lambda, maka T sama dengan periode, sehingga cepat rambat gelombang dapat dirumuskan dengan V sama dengan lambda per T. Untuk soal yang keempat, yaitu sifat umum gelombang. Sifat umum gelombang terdiri dari 5 sifat. Yang pertama dapat dipantulkan atau refleksi, yang kedua dapat dibiaskan atau refleksi, yang ketiga dapat dipadukan interferensi, yang keempat dapat dilenturkan difraksi, dan yang kelima dapat dipolarisasikan, khusus gelombang transversal. Dan untuk soal yang terakhir, yaitu gelombang air laut mendekati perahu dengan cepat rambat 10 meter per sekon jika jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan adalah 2 meter. Tentukan periode dan frekuensi gelombangnya. Diketahui V sama dengan 10 meter per sekon, lambda 2 meter. Ditanya, tentukan periode dan frekuensi gelombangnya. Berdasarkan rumus cepat rambat gelombang diperoleh V sama dengan lambda per T sama dengan 2 per 10 sama dengan 0,2 sekon. Dan frekuensinya diperoleh F sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 0,2 sama dengan 5 Hz. Jadi periode dan frekuensi gelombangnya berturut-turut adalah 0,2 sekon dan 5 Hz. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiatun Raisa dari kelas 11 IPA 1 ingin mengirimkan tugas yang diberikan oleh guru pembimbing mata pelajaran fisika, yaitu Bu Laila Amna SPD. Tugasnya 1. Pengertian gelombang. Gelombang adalah usikan yang merambat secara terus-menerus. 2. Besaran dasar gelombang. Besaran dasar gelombang terbagi menjadi 5. 1. Panjang gelombang atau lambda adalah jarak antara dua puncak berurutan.
2 periode atau T adalah waktu yang diperlukan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. 3 cepat rambat atau V adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu. 4 frekuensi atau F adalah banyak gelombang tiap satuan waktu. 5 amplitude atau A adalah simpangan maksimum partikel yang dilalui gelombang. 3 hubungan frekuensi dan periode. F sama dengan N per T atau N sama dengan F kali T dan T sama dengan T per N atau N sama dengan T per T. F sama dengan 1 per T. Jadi frekuensi gelombang berbanding terbalik dengan periodenya. Rumusnya V sama dengan S per T. Maka S panjang gelombang dirumuskan menjadi V sama dengan lambda per T. 4. Sifat umum gelombang. Sifat umum gelombang terbagi menjadi 5. 1 dapat dipantulkan, 2 dapat dibiaskan, 3 dapat dipadukan, 4 dapat dilenturkan, 5 dapat dipolarisasikan. Dan soal yang terakhir adalah gelombang air laut mendekati perahu dengan cepat rambat 10 meter per sekon jika jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan adalah 2 m. Tentukan periode dan frekuensi gelombangnya. Maka diketahui adalah V sama dengan 10 meter per sekon, lambda sama dengan 2 meter. Ditanya T dan F, maka V sama dengan lambda per T, T sama dengan lambda per V, T sama dengan 2 per 10, hasilnya 0,2 sekon. Frekuensinya F sama dengan 1 per T, 1 per 0,2, hasilnya 5 Hz. Jadi periode dan periode gelombangnya berturut-turut adalah 0,2 sekon dan 5 Hz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Andri Farisa dari kelas 11 IPA 1 ingin mengirimkan tugas yang diberikan oleh guru pembimbing mata pelajaran fisika, yaitu Ibu Laila Amna SPD. Soal yang pertama, pengertian gelombang. Gelombang adalah gangguan atau getaran yang merambat. Soal yang kedua, besaran dasar gelombang. 1. Amplitudo, yaitu simpangan maksimum gelombang dengan suatu meter atau N. 2. Panjang gelombang atau lambda, yaitu jarak tempuh gelombang dalam satuan periode. 3. Periode gelombang atau T, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu gelombang. 4. Frekuensi gelombang atau F, yaitu jumlah gelombang yang terbentuk dalam suatu detik. Yang kelima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Andri Farisa dari kelas 11 IPA 1 ingin mengirimkan tugas yang diberikan oleh guru pembimbing mata pelajaran fisika, yaitu Ibu Laila Amna SPD. Soal yang pertama, pengertian gelombang. Gelombang adalah gangguan atau getaran yang merambat. Soal yang kedua, besaran dasar gelombang. 1. Amplitudo, yaitu simpangan maksimum gelombang dengan suatu meter atau N. 2. Panjang gelombang atau lambda, yaitu jarak tempuh gelombang dalam satuan periode. 3. Periode gelombang atau T, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu gelombang. 4. Frekuensi gelombang atau F, yaitu jumlah gelombang yang terbentuk dalam suatu detik. Yang kelima, cepat rambat gelombang atau F, yaitu jarak yang ditempuh gelombang selama 1 detik. Soal yang ketiga, hubungan frekuensi dengan periode. F sama dengan N per T atau N sama dengan F kali T dan T sama dengan T per N atau N sama dengan T per
T. F sama dengan seperti, jadi frekuensi gelombang berbanding terbalik dengan periodenya. Hubungan cepat lambat atau F, periode atau T dan panjang gelombang lambda adalah F sama dengan S per T. Jika S panjang gelombang lambda, maka T sama dengan periode T sehingga cepat lambat gelombang. Soal yang keempat, sifat umum gelombang. 1. Refleksi. 2. Refraksi. 3. Interferensi. 4. Difraksi. 5. Khusus gelombang transversal. Soal yang kelima, gelombang air laut mendekati perahu dengan cepat merambat 10 meter per sekon. Jika jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan adalah 2 m, tentukan periode dan frekuensi gelombangnya. Diketahui F sama dengan 10 m per S, lambda sama dengan 2 m, dan ditanya T sama dengan per T dan F. Pembahasan. Berdasarkan rumus cepat rambat gelombang, diperoleh F sama dengan lambda per T, T sama dengan lambda per F, T sama dengan 2 per 10, 2 bagi 10 sama dengan 0,2 S. Frekuensi dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan seperti sama dengan 1 per 0,2 sama dengan 5 Hz. Jadi periode dan periode gelombangnya berturut-turut adalah 0,2 S dan 5 Hz. Terima kasih. Salam guru penggerak.